Fakta mengerikan ujung tombak NKRI, monster laut Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng agar mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kapal selam KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang kontak pada Rabu, tanggal 21 April tahun 2021, pagi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Diduga, KRI Nanggala 402 saat ini berada di palung dengan kedalaman 700 meter. Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, berharap kapal selam tersebut masih bisa ditemukan. Dalam kapal selam tersebut, ada 53 personel. 49 ditambah ada komandan kapal ini. Ada yang ikut 3 dari arsenalnya, ungkap Hadi. Sebagai upaya mencari KRI Nanggala 402, TNI meminta bantuan Singapura dan Australia. Lantaran, ungkap Hadi, selama ini TNI telah bekerja sama dengan 2 negara tersebut terkait kecelakaan dalam latihan. Kita selama ini punya kerjasama ya kalau pencarian dan sebagainya terkait dengan kecelakaan latihan dengan Singapura maupun Australia. Sudah kita laksanakan, kita komunikasikan, ujarnya. Andalan di Ambalat. Tak banyak yang tahu jika KRI Nanggala menjadi ujung tombak ketika terjadi sengketa RI dengan Malaysia terkait Blok Ambalat. Berikut ceritanya seperti yang dikutip dari Kompas.id. Pada tanggal 8 April tahun 2005, kapal Republik Indonesia, KRI, Tedong Naga 819 menyerempet kapal di Raja Rencong dari Malaysia di perairan Karang Unaran, Nunukan, Kalimantan Timur. Buku 71 tahun TNI AL mencatat, aksi ini terpaksa dilakukan karena KD Rencong berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan mercusuar Karang Unarang. Insiden ini adalah bagian dari konflik perebutan Blok Ambalat yang kaya migas. Setelah peristiwa itu, pada Mei tahun 2005, kapal selam KRI Nanggala 402 dioperasikan di kawasan itu. Tugas KRI Nanggala adalah menjadi ujung tombak alias bersiap-siap. Kalau terjadi apa-apa, KRI Nanggala yang maju. Tugasnya sesuai dengan peran kapal selam untuk mengintai, menyusup, dan memburu sasaran-sasaran strategis. Semua sesuai dengan keputusan politik pemerintah. Saat itu, KRI Nanggala 402 beroperasi sendiri karena saudaranya, yaitu KRI Cakra 401, sedang diperbaiki total di Korea Selatan. KRI Cakra mulai beroperasi kembali Februari tahun 2006. Belakangan, bergantian, KRI Nanggala yang diperbaiki di Korea Selatan dan kembali ke tanah air pada Februari tahun 2012. Saat itu, jumlah kapal selam RI hanya 2 unit untuk mencakup laut yang sangat luas. Ada banyak misi rahasia yang diemban KRI Nanggala. Hal ini sesuai dengan sifat kapal selam yang strategis, yaitu senyap dan tidak diketahui keberadaannya. KRI Nanggala 402 juga mengikuti misi-misi yang terbuka di antaranya dalam latihan-latihan dengan US Navy tahun 2002 di Laut Jawa dan Selat Bali dengan nama latihan Corporation Afloat Readiness and Training, CARAT. KRI Nanggala 402 juga kerap ikut latihan perang. Tahun 2004 KRI Nanggala 402 berhasil menenggelamkan ex-KRI Rakata, sebuah kapal tunda samudera buatan 1942 dengan torpedo surface and underwater target. KRI Nanggala 402 memiliki 8 tabung torpedo dan 6 torpedo cadangan.
Torpedo Sud yang saat ini dioperasikan diantaranya adalah buatan PT Dirgantara Indonesia. Tingkat keberhasilan torpedo bisa di atas 90%. Rudal Sud ini yang menurut rencana, akan ditembakkan saat latihan di Laut Bali, Kamis, tanggal 22 April tahun 2021. Namun, KRI Nanggala 402 diduga tenggelam saat gladi latihan, Rabu pagi di laut sebelah utara Pulau Bali. Torpedo senyap, daya jangkau Sud tersebut bisa sampai 23 km. Torpedo dijatuhkan dari tabung lalu berjalan senyap dengan peluncur baling-baling menuju sasaran. Torpedo memiliki sensor sonar sehingga bisa bekerja sendiri menangkap gelombang suara sasaran. Namun, tingkat akurasi penembakan torpedo sangat tinggi karena ia disetir dari pusat operasi kapal selam. KRI Nanggala 402 memiliki berat selam 1.395 ton, dengan dimensi panjang 59,5 meter dengan lebar 6,3 meter dan tinggi 5,5 meter. Kapal selam ini menggunakan 4 mesin diesel elektrik, satu shaft yang menghasilkan 4.600 pound Saint Helena sehingga sanggup berpacu di dalam air hingga kecepatan 21,5 knot. KRI Cakra dan KRI Nanggala, keduanya kelas 209, dibuat di HDW Kiel, Jerman, pada tahun 1978 sampai tahun 1979. Pada tanggal 21 Juli tahun 1981, kedua kapal ini diserahkan ke TNI AL dan berada di Komando Armada 2 di Surabaya. Kapal tersebut bersandar di dermaga Dok Lawang yang masuk klasifikasi A, di mana orang luar yang masuk harus mendapatkan security clearance dari intelijen armada. Indroyono Susilo dalam bukunya Kapal Selam Indonesia mencatat, kapal selam KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 telah ditropikalisasi dan lebih canggih sistem pengendaliannya. Dengan demikian, lebih cocok berlayar di Laut Nusantara. Kapal ini juga unggul dalam hal rancang bangun tekan, penempatan peluncur torpedo dan jumlah baling-baling kapal dibandingkan KRI Cakra dan KRI Nanggala generasi sebelumnya yang merupakan buatan Rusia dan diresmikan Presiden Soekarno pada tanggal 12 September tahun 1959. Blackout. Berdasarkan rilis yang diterima Tribun News, KRI Nanggala 402 diduga tak bisa melaksanakan prosedur kedaruratan saat terjadi blackout. Sebagai informasi, kapal selam memiliki tombol darurat untuk mendorong kapal supaya bisa muncul ke permukaan. Selain dugaan blackout, ditemukan tumpahan minyak di sekitar area tenggelamnya KRI Nanggala 402 oleh tim pencari. Kemungkinan tangki BBM KRI Nanggala 402 mengalami retak karena tekanan air laut. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui pengamatan udara dengan helikopter, ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi awal menyelam, dikutip dari keterangan resmi Biro Humas Kementerian Pertahanan, dilansir Tribun News. Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan dengan mengirimkan KRI Rigel dari Dishidros Jakarta dan KRI Rengat dari Satuan Ranjau untuk membantu pencarian menggunakan side scan sonar. Sebagai upaya mencari KRI Nanggala 402, TNI meminta bantuan Singapura dan Australia. Lantaran, ungkap Hadi, selama ini TNI telah bekerja sama dengan dua negara tersebut terkait kecelakaan dalam latihan. Kita selama ini punya kerja sama ya kalau pencarian dan sebagainya terkait dengan kecelakaan latihan dengan Singapura maupun Australia. Sudah kita laksanakan, kita komunikasikan, ujarnya, dilansir Tribun News. Selain Australia dan Singapura, AL India juga siap membantu mencari KRI Nanggala 402. Tak hanya itu,
TNI juga melibatkan KRI Stika dan seluruh kapal TNI yang memiliki kemampuan deteksi di bawah permukaan air, untuk mencari KRI Nanggala 402. Diketahui, KRI Nanggala 402 awalnya akan mengikuti skenario latihan penembakan rudal laut di Bali. Latihan yang rencananya dihadiri Panglima TNI dan KSAL Laksamana Yudo Margono itu akan digelar pada Kamis, tanggal 22 April tahun 2021.